Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah majelis ilmu rahimakumullah, alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita bertemu dalam kajian Kitab Durratun Nasihin yang akan membicarakan tentang fadilah Ramadan. Ini merupakan pertemuan yang keempat atau kelima nih? Kelima ya, pertemuan yang kelima Pak, insya Allah. Dan mudah-mudahan materi ini nanti selesai sebelum Ramadan, sehingga ketika kita memasuki Ramadan sudah ada persiapan ibadah yang harus kita lakukan. Tertulis di dalam kitab Masyarif wa 'an ibn Abbas 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Ibnu Abbas yang diterima dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza kana awwalu yaumin min Ramadhan, ketika telah nyata pada awal hari dari bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy. Habbat rihun itu berarti gemuruh angin ya. Angin bergemuruh min tahtil arsy, di bawah arsy. Jadi di bawah arsy itu di sana, di langit ketujuh di atasnya, itu angin bergemuruh pada awal bulan Ramadan. Yuqalu laha, yang dikatakan bahwa angin itu adalah musirah, angin musirah, namanya angin musirah. Wa tataharraku, dan menjadi berubah, awraqu asjaril jannah, menjadi berubah daun-daun dari pepohonan surga. Pada awal Ramadan ini daun-daun surga berubah. Fayusma'u min dzalika, maka terdengarlah perubahan daun-daun surga itu sidat, menjadi suara yang merdu. Jadi ketika angin itu berhembus kemudian menimpa daun-daun surga ya, kemudian berubah daun surga itu, maka angin yang gemuruh tadi itu berubah suaranya menjadi merdu. Menjadi merdu. Atau dalam bahasa Sundanya suaranya jadi ngenahun. Ada yang enak gitu ya, merdu. Ya, merdu. Tapi merdunya seperti apa Om Halam? Pokoknya merdu betul. Gitu ya. Merdu, tidak bisa kita bayangkan. Lam yasma'is sami'una, yang tidak pernah terdengar ya, yang tidak pernah terdengar oleh orang-orang yang mendengarnya, ahsana minhu, yang sebaik itu merdunya ya, makanya tadi tidak bisa dibayangkan, karena kemerduannya ini tidak pernah seseorang pun mendengar suara yang semerdu itu. Semerdu-merdunya suara yang kita dengar selama ini itu masih jauh lebih merdu, suara gesekan daun-daun surga. Fatanzurul hurul 'ain, maka kemudian melihatlah hurul 'ain. Hurul ini bahasa bidadari ya. Jadi terdengarlah oleh terlihatlah oleh para bidadari. Terlihatlah oleh para bidadari pada saat itu ila dzalika,
dari apa yang disampaikan tadi. Fayuqulna, kemudian bidadari itu berkata bidadari itu, Allahumma ja'al lana fi hadha syahri, ya Allah jadikanlah lana kami semua fi hadha syahri, di bulan ini. Itu kata bidadari. Jadi bidadari berdoa pada saat itu, Allahumma ja'al lana fi hadha syahri, ya Allah jadikanlah kami semua pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Min ibadika, dari hamba-hambamu, azwajan, istri, suami kami. Itu kata bidadari. Jadi bidadari memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah pada bulan ini hamba-hambamu menjadi suami-suami kami. Tuh sih, kamu kawin pengen bidadari. Jadi kalau masuk surga nanti kawinnya dengan bidadari. Kalau pengen kawin dengan bidadari masuk surga. Fama min 'abdin shoma Ramadan, maka tidaklah setiap hamba yang berpuasa pada bulan Ramadan illa zawwajahu Allah Ta'ala, kecuali Allah menikahkan bidadari itu dengannya. Karena sudah ada puasa supaya kawin di surga bidadari, maka Allah akan menikahkan nanti ya orang yang berpuasa tadi dengan bidadari. Illa zawwajahu Allah Ta'ala zawjatan min tilkal huri fil khimah, yaitu dari bidadari-bidadari dari dalam khimah. Jadi khimah itu adalah tempat yang tersembunyi, yang suci ya, tempat yang tersembunyi. Karena bidadari itu sementara ini dipingit, seperti mana kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi kalamil qadim, dalam kalimahnya yang agung, hurum maksuratun fil khiyam, itulah bidadari yang dipingit di dalam khimah, di dalam kemah, dalam kemah-kemah atau tempat yang tersembunyi. Jadi bidadari-bidadari itu tidak akan dikeluarkan dulu, dipingit dulu, dipingit sebelum dia dinikahkan dengan orang-orang mukmin yang berpuasa bulan Ramadan. Nah ini rupanya ada adat di kita, perempuan yang mau dinikahkan itu dipingit rupanya, ngikuti itu tuh, ngikuti bidadari-bidadari. Jadi bidadari tidak akan bertemu terlebih dahulu dengan orang itu sebelum dinikahkan oleh Allah. Tidak akan bertemu. Nah, dipertemukan oleh Allah dengan orang yang berpuasa Ramadan ini apabila mau nikah. Dipingit terlebih dahulu. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ya, jadi bidadari itu suci, bersih, ya, dan dipingit, tidak bertemu terlebih dahulu sebelum dinikah. Wa ala kulli hawra minhunna, dan atas setiap bidadari itu minhunna sab'una hullatan, dari setiap bidadari itu 70 dangdanan. Apa dangdanan itu? 70 perhiasan. Jadi setiap bidadari itu ada 70 perhiasan, memiliki 7 perhiasan. Laisat ala launin wahidin, dan tidak ada dari setiap rupa dari salah satunya itu yang tetap, yang tetap. Jadi senantiasa berubah-ubah, kecantikannya berubah-ubah. Walikulli imra'atin, dan setiap satu perempuan, sarirun min yaqutin hamra, setiap perempuan ini sarirun min yaqutin hamra, itu ada di tempat tidur yang terbuat dari mutiara yakut, mutiara yakut yang merah. Jadi bidadari itu duduk di tempat tidur yang terbuat daripada mutiara merah. Tempatkannya di situ. Sab'una ma'idatan, sebanyak 70.
yaquta hamra'a mansujum bidurin, yang mutiarnya itu dibentuk ya, dibentuk seperti rantai begitu ya, diikat satu sama lain gitu ya. Dan setiap satu rantainya itu sab'una firasyan wa sab'una ma'idatan, yaitu 70 kasur dan juga 70 ya, 70 ikatan rantai, ikatan itunya, ikatan mutiaranya itu. Mutiaranya kan diikat gitu ya, kemudian membentuk seperti tali kepang gitu, itu 70. Kemudian kasurnya juga 70 ya, 70. Ma'idatan min alwani ta'am, dan juga berbagai macam rupa makanan. Hadza liman shoma Ramadan. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Masya Allah ya. Luar biasa nih yang berpuasa Ramadan nih ya. Siwa ma'amila minal hasanat, selain hal-hal dari amalan-amalan kebaikan-kebaikan ya. Selain amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ini yang baru puasa Ramadan saja, belum amalan-amalan soleh kebaikan yang lainnya. Fayambaghi lil mu'minin, maka amatlah patut bagi orang-orang mukmin ayyahtari syahr Ramadan, untuk menghormati datangnya bulan Ramadan. Maka menjadi layaklah bagi setiap orang mukmin ini untuk menghormati bulan Ramadan, karena begitu mulianya bulan Ramadan. Jadi seorang mukmin, jamaah kaum mukmin itu lebih patut dia menghormati bulan Ramadan, karena Allah saja memuliakan seperti itu ya, dengan fadilah-fadilahnya, dengan kemuliaan-kemuliaannya. Wa yahtariza minal munkarat, dan orang mukmin itu harus memelihara dari persoalan-persoalan munkarat, persoalan-persoalan kemungkaran. Ya, orang mukmin patut untuk menghormati Ramadan dan ya, memelihara dirinya dari perkara-perkara kemungkaran di bulan Ramadan itu. Artinya tidak layak seorang mukmin ini, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, di bulan Ramadan dia tidak menghormati, kemudian juga dia melakukan hal-hal munkarat di bulan Ramadan. Oleh karena itu dosa melakukan munkarat di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Yang sebaliknya, apabila seseorang melakukan amal soleh di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga kalau melakukan dosa. Makanya lebih patut menghindari kemungkaran di bulan Ramadan. Wa yastagila bit ta'ati, dan ya, tetaplah di situ teguh bit ta'ati, dalam ketaatan. Artinya agar melaksanakan ketaatan-ketaatan sebaiknya. Jangan melakukan kemungkaran, sebaiknya melakukan ketaatan-ketaatan. Dari apa? Minas sholati, dengan melaksanakan sholat. Selain sholat fardu, tentunya sholat-sholat sunnah. Seperti yang umum adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Wa tasbih, kemudian wa tasbihi wa tadzkir, kemudian mengucapkan tasbih dan juga zikir-zikir. Ini yang diperbanyak. Perbanyak sholat, ya, sholat sunnah tentunya. Kemudian perbanyak membaca tasbih dan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Nah, ini amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan. Membaca tilawatil Quran. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu ummata Muhammadin, sesungguhnya aku, kata Allah, a'taitu, sudah memberikan aku, kata Allah, atau mengaruniakan aku, umat Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, nuraini, dua cahaya, kata Allah. Allah sudah memberikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kaila yadurrohum zulumatin, supaya tidak menimbulkan kemudaratan bagi umat Nabi Muhammad itu dua kegelapan. Dengan adanya dua cahaya ini,
supaya umat Nabi Muhammad tidak mengalami kemudaratan akibat dua kegelapan. Faqala Musa, kemudian berkatalah Nabi Musa, "Man nuraini ya Rabbi?" Apakah dua cahaya itu wahai Tuhanku? Nabi Musa bertanya kepada Allah, apakah dua cahaya tadi? Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Nuru Ramadan." Yang pertama adalah cahaya Ramadan. Wa nurul Quran, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nah, ini dua cahaya. Allah sudah mengaruniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini dua cahaya, dan dua cahaya ini akan menerangi kegelapan atau tidak menimbulkan kemudaratan dua kegelapan yang lain dengan dua cahaya ini, yaitu nur Ramadan, cahaya Ramadan, wa nurul Quran, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Faqala Musa, wa madzulumati ya Rabbi. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wa madzulumati ya Rabbi, apakah dua kegelapan itu wahai Tuhanku? Kalau tadi dua cahaya, sekarang apa dua kegelapannya wahai Tuhanku? Kalau Allah Ta'ala berfirman, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Yaitu yang pertama zulmatul qabri, kegelapan di alam kubur. Ya. Wa zulmatu yaumil qiyamah, yang kedua adalah kegelapan pada saat hari kiamat. Itu dua kegelapan. Nah, inilah karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bagi orang yang baik melaksanakan ibadah Ramadannya, puasa Ramadannya, tentu saja di sini Nurul Ramadan ini bukan sekedar puasa seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia juga melaksanakan ibadah Ramadan yang lainnya seperti tadarus Al-Quran, tarawih, berzikir dan sebagainya. Pokoknya menghidupkan malam-malam Ramadan itu, ya, iman dan ihtisaban karena iman dan harapan kepada Allah. Maka Allah akan kasih cahaya kepada orang itu. Yang pertama adalah cahaya di alam kubur. Nah, kalau kegelapan alam kubur ini pasti cahaya alam kubur ini pasti dialami oleh siapapun, walaupun tidak mengalami saat nanti di yaumil kiamat, ya. Tetapi di alam kubur sudah pasti. Ya. Huru hara kiamat mungkin ada yang tidak mengalami, karena kalau kaum muslimin, ya, hanya kiamat di sini tentu saja proses setelah kiamat itu terjadi. Nah, itulah yang ketika dibangkitkan kembali, ketika kembali ke alam kubur. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran dan puasa Ramadan dengan benar, ibadah-ibadah Ramadan dengan benar, kemudian rajin membaca Al-Quran, mempelajari isinya, insya Allah mendapatkan cahaya. Amin. Termasuk cahaya di alam kubur. Alam kuburnya menjadi terang. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, alhamdulillah begitu luar biasanya Ramadan ini. Karena seperti kita ketahui, Ramadan ini adalah merupakan bulan turunnya Al-Quran. Makanya sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, karena keistimewaannya luar biasa sebagai salah satu daripada dua cahaya tadi. Kemudian dituliskan dalam kitab Zuratul Ma'izin, wa ani Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini dari Ibnu Malik radhiyallahu taala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diterima dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, qala bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan. Nah, ini juga termasuk amalan yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan nih, selain yang tadi. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu fi Ramadan di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah Ta'ala akan menuliskan kepada orang tersebut, ya, kepada orang tersebut, bikulli qadamin ibadata sanah, dengan setiap langkah kakinya menuju majlis ilmu tadi, itu seperti ibadah 1 tahun. Allah, luar biasa. Jadi orang yang hadir ke majlis taklim, ke majlis pengajian di saat bulan Ramadan itu, ya, ini luar biasa. Setiap 1 langkah kakinya itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah 1 tahun.
Apabila 1 kali 1 tahun, kalau 2 kali 2 tahun, terus. Ini luar biasa. Jadi ini fadilah Ramadan. Sampai menuntut ilmu di bulan Ramadan dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah. Dinilai pahalanya itu seperti melaksanakan ibadah 1 tahun. Maka rugilah kalau orang tidak memanfaatkan ini. Ya, rugi. Karena dengan melaksanakan ibadah seperti itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dicatat oleh Allah. Tadi kata Allah Ta'ala dicatat oleh Allah. Seperti melaksanakan ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan telah nyata bahwa Allah atau aku kata Allah tahtal arsy berada di bawah arsy. Allah menyaksikan berarti. Allah menyaksikan orang-orang yang mengaji ilmu pada bulan Ramadan. Ya. Wa man dawama 'ala jama'ati fi Ramadan. Nah, kemudian orang-orang yang mendawamkan 'ala jama'ah fi Ramadan, berjamaah di bulan Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berjamaah di bulan Ramadan, sholat berjamaah, zikir berjamaah, majelis ta'lim juga berjamaah, hadir secara berjamaah di bulan Ramadan. A'tahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan atau mengaruniakan kepada orang itu bikulli rok'atin Madinah, dari setiap rokaatnya itu 1 kota. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan mengaruniakan kepada orang itu setiap rokaat itu 1 kota di surga. Setiap 1 rokaat 1 surga, 1 kota di surga. Tumla'u min ni'amillahi ta'ala, dan dipenuhi di kota-kota itu berbagai macam nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi dikasih 1 kota, kemudian kota ini dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak tara kotanya itu, yang bisa dinikmati oleh ahli surga, ya, yang melaksanakan sholat berjamaah tadi. Nah, ini ibadah-ibadah yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa tadi itu? Ya, hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah. Ya. Kemudian waman barra walidayhi fi Ramadan, dan barang siapa, ya, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan. Ini barra walidayhi, birrul walidayhi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di bulan Ramadan, yanalu nadhrullahi ta'ala birrahmah, maka Allah akan memandang kepada orang itu dengan penuh rahmat. Yang ketiga, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, maka Allah akan memandang kepada orang itu dengan pandangan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Ya. Wa ana kafilum fil jannah, dan kami kata Allah akan menanggung dia di surga. Allah. Ya. 3, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal tentu banyak-banyak kita kirim doa. Kalau yang masih hidup, ya, peliharalah baik-baik orang tua kita, apalagi yang sudah sepuh orang tua kita ini. Ya. Kunjungi dia, kemudian berilah orang tua kita sesuatu kebutuhannya sesuai ukuran kemampuan kita. Bahagiakanlah dia, jangan dikasih susah, jangan bikin susah. Nah, tapi kunjungi orang tua kita, kemudian usahakan orang tua kita merasa bahagia dengan kehadiran kita. Bahagiakanlah pokoknya hatinya. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua, maka Allah akan menyediakan dia dengan surga. Ya, akan menanggung dia di surga nanti. Ya. Yang keempat, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan, dan tidak semata-mata seorang istri, ya,
Dan tidak semata-mata seorang istri tatlubu ridha zawjiha, mengharapkan ridha dari suaminya, mengharapkan ridha dari suaminya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, kecuali ya akan diberikan pahala bagi istri itu seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siti Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Itu ada di surga semua. Jadi dikasih pahala seperti pahala Siti Maryam dan pahala Siti Asiyah. Masya Allah. Jadi bagi para istri nih, kalau dia mengharapkan ridho suaminya senantiasa agar suaminya ridho di bulan Ramadan itu dengan segala pelayanannya dan sebagainya, maka pada saat itu Allah kasih pahala seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Itu adalah ahli surga semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah. Indah sekali nih bulan Ramadan ini. Banyak pahala-pahala yang bisa didapatkan yang tidak didapatkan di bulan-bulan lain. Ya. Yang keempat tadi ya. Yang keempat betul ya? Yang ingat yang keempat tuh. Ini ibadah yang sebaiknya kita laksanakan. Ingat-ingat tuh. Karena ini pahalanya luar biasa di sisi Allah. Tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain. Wa man qadha hajat akhihi al-muslimi fi Ramadan. Dan barang siapa ya, yang memenuhi hajat atau kebutuhan akhihi al-muslim, saudaranya yang muslim. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim fi Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu al-fahajatin yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan memenuhi hajatnya sebanyak 1000 kebutuhan di yaumil qiyamah. Jadi apabila kita membantu saudara-saudara kita yang muslim untuk memberi hajat di bulan Ramadan itu, kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, maka Allah akan memenuhi 1000 kebutuhan orang itu pada yaumil qiyamah. Kebutuhannya apa? Karena pada yaumil qiyamah ini luar biasa. Ya, itu saat-saat yang sangat menegangkan, saat-saat yang mengerikan. Karena perjalanan itu dari setelah yaumil qiyamah terus sampai ke surga ini panjang sekali, ribuan tahun. Nah, pada saat itulah ketika membutuhkan air minum karena kehausan di padang mahsyar, karena matahari itu cuma sejengkal. Ya Allah, haus sekali pengen minum, karena dia tadinya membantu saudaranya yang muslim waktu Ramadan di dunia ini. Allah kasih dia minum, Allah kasih dia makan. Apa kebutuhannya? Allah kasih 1000 kebutuhan, banyak 1000 kebutuhan itu. Ya. Kemudian kengerian dan sebagainya, ketakutan, Allah hilangkan ketakutan. Ya. Itu gara-gara dia membantu atau memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim pada bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Man asraja fi masjidin min masjidillah taala fi Ramadan." Yang keberapa nih? 5 atau 6? 6. Ya, ingat-ingat yang ke-6 ya. Yang ke-6, barang siapa yang memberikan lampu atau menerangi fi masjid, terhadap masjid, kasih penerangan kepada masjid ya. Min masjidillahi ta'ala, dari masjid-masjid Allah Ta'ala fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ngasih lampu dan sebagainya gitu ya. Atau memberi bantuan membayar listriknya kalau zaman sekarang ya. Yang penting masjid itu jangan sampai gelap. Memberi lampu kepada masjid di bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka dipastikan bagi orang tersebut akan diberikan cahaya di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Wa kutiba lahu sawabul musallina fi dzalikal masjid, dan dicatatkan baginya pahala setiap orang yang sholat di masjid tersebut. Ya Allah, jadi setiap orang yang sholat pahalanya dapat ya. Karena dengan wasilah dia maka masjid tadi menjadi terang. Jadi pahala orang yang sholat itu
didapatkan juga oleh dia yang mengasih penerangan kepada masjid tadi. Dapat pahala orang yang sholat. Berapa banyak yang sholat dia dapat pahala. Berapa banyak yang sholat dia dapat pahala. Begitu terus. Dengan tidak mengurangi pahala orang sholat itu sendiri. Ya. Nah. Wa shollat alaihi malaikatu, kemudian bersolatlah malaikat itu kepadanya. Ya. Malaikat itu mendoakan kepada orang yang memberi penerangan kepada masjid tadi. Ya. Para malaikat juga mendoakan atas perintah Allah. Wastaghfar lahu hamalatul arsy. Kemudian malaikat ya, malaikat pemanggul arsy, hamalatul arsy, itu adalah malaikat pemanggul arsy. Jadi dipikul arsy itu oleh malaikat ini, itu memohonkan ampun bagi orang tadi yang kasih penerangan masjid itu. Selain mendoakan juga memohonkan ampun kepada Allah agar orang itu diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Madama dzalika aysiraju fil masjid, selagi terus menerus lampu itu menerangi masjid tadi. Jadi selagi lampu itu tetap dipergunakan oleh orang-orang yang beribadah di masjid itu, maka pada saat itu malaikat hamalatul arsy yang memanggil arsy itu terus memohonkan ampun kepada Allah bagi orang tersebut. Subhanallah, ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, beberapa amalan-amalan ya, yang sebaiknya kita upayakan. Walaupun tidak semua, adalah satu atau dua dari amalan tadi yang bisa kita laksanakan. Amin. Kalau kita tidak mampu seluruhnya, jangan tinggal semua. Ya. Kalau kita tidak mampu melaksanakan seluruhnya, paling tidak jangan tinggalkan semua. Ada satu atau dua yang bisa kita laksanakan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang dengan fadilah Ramadan yang lainnya yang ternyata makin kesini makin luar biasa, makin indah. Mudah-mudahan ini menimbulkan motivasi dan semangat bagi kita untuk meningkatkan ibadah Ramadan di tahun yang depan ini, yang sekarang ini, dan memperbaiki nilai-nilai Ramadan kita, puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, kemampuan dan hidayah taufik dan inayah untuk bisa bertemu dengan Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mujibas sa'irin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.